Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Muhammad dengan NIM 23010120020026 dari kelas IRTB kelompok 5 dengan asisten Kak Muhammad Ardiansyah Atmaja. Perkenalkan, saya Amara Ayusa Sabrina dengan NIM 2301101201300164. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Gibran Filjatullah dengan NIM 23011012013047 dengan kakak pembimbing asisten Muhammad Ardiansyah Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ismail Witara dengan NIM 23010120130188 dari kelas IRTB kelompok 5 dengan asisten pembimbing Ardiansyah Atmaja. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Faiza dengan NIM 2301020130177. Perkenalkan, nama saya Widyasari dengan NIM 23010120130133. Di sini saya akan menjelaskan acara 1 mengenai organ reproduksi pada ternak ruminansia dan hormon yang bekerja. Organ reproduksi ternak ruminansia jantan tersusun atas sepasang testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar Cooper, uretra, dan penis. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu dalam testis. Testis memproduksi sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai maturasi, transportasi, konsentrasi, absorpsi, dan reabsorpsi. Vas deferens. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Organ reproduksi ternak ruminansia betina tersusun atas ovarium, oviduct, cervix, vagina, dan vulva. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Oviduct tersusun atas infundibulum, ampulla, dan isthmus. Uterus merupakan tempat berkembangnya fetus. Cervix merupakan tempat penyeleksian sperma yang masuk. Vagina berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen pada saat perkawinan. Vulva merupakan organ terluar yang berfungsi sebagai organ kopulasi. Hormon merupakan substansi kimia dalam jumlah sedikit yang disekresikan oleh kelenjar tertentu melalui pembuluh darah menuju organ tertentu guna menjalankan fungsi tertentu. Ternak ruminansia jantan yang menerima rangsangan kemudian diterima oleh hipotalamus yang mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH kemudian mensekresikan FSH dan LH. LH berfungsi menstimulus sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Testosteron berfungsi menghasilkan seks sekunder dan membantu proses spermatogenesis. FSH bersama dengan testosteron akan menstimulus tubulus seminiferus sehingga terjadi proses spermatogenesis. Ternak ruminansia betina yang menerima rangsangan kemudian diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH kemudian menstimulasi hipofisa yang akan diteruskan ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan FSH, LH, dan LTH. Sedangkan neurohipofisa akan mensekresikan antosianin dalam kontraksi uterus dan relaksin dalam dilatasi serviks yang keduanya terjadi pada saat ternak patrus. FSH akan merangsang folikel dan kemudian ternak birahi. Apabila ternak tersebut melakukan perkawinan dan bunting, maka korpus luteum akan mensekresikan hormon progesteron yang menjaga kebuntingan. Apabila ternak tidak bunting, maka korpus luteum akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang disekresikan oleh endometrium. LTH akan menstimulasi untuk menghasilkan susu.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ reproduksi unggas jantan dan betina serta hormon yang mempengaruhinya. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa organ reproduksi dari ternak jantan terdiri dari testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan juga plasma semen, kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai saluran sperma, tempat pemekatan sperma, pendewasaan sperma, dan tempat penyimpanan atau penampungan semen. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi sebagai pengangkut semen dan sebagai tempat penyimpanan semen sesaat sebelum diejakulasi. Dan yang terakhir terdapat organ kopulasi, yaitu berupa penis yang memiliki dua bagian, yaitu bagian yang terikat dan bagian yang bebas. Fungsi dari bagian ini yaitu menyemprotkan sperma ke dalam organ reproduksi betina saat terjadi perkawinan. Nah, pada ayam ini penisnya tidak berkembang seperti halnya pada ternak lainnya. Bentuknya seperti papila dan rudimeter seperti puting susu dan agak berkembang pada saat terjadinya libido. Kemudian organ reproduksi pada betina terdiri dari ovarium, yang pada ternak unggas ini ovariumnya hanya memiliki satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Kemudian ovarium ini berperan dalam memproduksi ovum penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Kemudian ada oviduct yang berfungsi sebagai saluran ovum. Kemudian ada infundibulum sebagai tempat penangkapan kuning telur dan tempat penampungan sperma. Selanjutnya ada magnum yang berfungsi sebagai tempat pemberian albumin atau biasa disebut dengan sel putih telur. Kemudian ada isthmus yang berfungsi sebagai tempat sekresi air ke dalam albumin, serta tempat terjadinya plumping fluid atau penyerapan air dan mineral pada saat mulai terbentuknya kerabang tipis guna memperkokoh bentuk telur pada saat proses pembentukan putih telur. Kemudian ada uterus yang merupakan tempat perkembangan telur paling lama, yaitu 20 jam, dan tempat terjadinya penyempurnaan telur dengan disekresikannya albumin cair, mineral, vitamin, dan air melalui dinding. Kemudian ada vagina yang berfungsi sebagai tempat pembentukan mukus untuk mencegah evaporasi air serta menyumbat pori-pori pada kerabang telur untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Dan bagian yang terakhir yaitu kloaka yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur yang sudah jadi di dalam tubuh ayam. Kemudian pada ternak unggas ini, dalam proses reproduksinya juga dipengaruhi oleh beberapa hormon. Pada pejantan dipengaruhi oleh hormon GnRH yang berfungsi menstimulus sekresi ke hormon LH dan FSH. Kemudian ada hormon LH yang berfungsi menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ada FSH yang berfungsi menstimulus tubulus seminiferus untuk menghasilkan nutrisi sperma. Kemudian ada testosteron yang berfungsi menghasilkan sel seks sekunder, libido, serta membantu dalam proses spermatogenesis. Kemudian pada betina terdapat beberapa hormon, diantaranya FSH yang berfungsi menstimulus ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian ada estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan folikel, meningkatkan produksi kalsium, protein, dan lemak untuk pembentukan telur. Kemudian ada progesteron yang berfungsi menjaga saluran telur untuk berfungsi secara normal. Kemudian ada LTH yang berfungsi menimbulkan sifat mengeram pada ayam. Kemudian ada LH yang berfungsi untuk ovulasi pelepasan yolk, dan kemudian ada oksitosin yang berfungsi dalam proses pengeluaran telur. Di sini saya akan menerangkan materi tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel gamet dari jantan dan betina. Tujuan dilakukannya praktikum gametogenesis yaitu untuk mempelajari proses-proses pembentukan sel gamet dari ternak jantan maupun betina, dan juga mengetahui bentuk sempurna dari sel ovum dan sel sperma. Gametogenesis ternak jantan. Pada ternak jantan, proses pembentukan sel gametnya itu disebut spermatogenesis, terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tahapan yang pertama ialah spermatogonium yang masih menjadi kromosom atau bersifat diploid. Spermatogonium akan bermitosis menjadi spermasitogenesis, kemudian menjadi spermatosit primer atau diploid yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer akan membelah menjadi dua, memasuki fase meiosis 1 yang disebut dengan spermiogenesis. Pada tahap meiosis 1 ini, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder karena telah melewati fase meiosis 1 yang tadinya bersifat 2N atau diploid, kemudian berubah menjadi N haploid. Kemudian setelah mengalami meiosis 1 dan menjadi spermatosit sekunder, kemudian akan terbagi lagi menjadi dua fase meiosis 2 dan berubah menjadi spermatid yang masing-masing kromosom bersifat N atau haploid. Selanjutnya spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Pada tahap diferensiasi akan mengalami penyempurnaan dengan dilengkapi ekor dan badan yang memiliki kandungan mitokondria untuk membantu pergerakan sperma dengan memberikan energi. Gametogenesis pada ternak betina disebut juga dengan oogenesis. Oogenesis ini terjadi di ovarium. Prosesnya diawali dengan bakal sel telur atau oogonium yang memiliki sifat 2N atau diploid akan mengalami proses pembelahan secara mitosis.
yang menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan membentuk ootit dan juga badan polar. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk sel telur dan sel ovum, yang selanjutnya badan polar itu akan basis. Pengujian semen yaitu ada 2. Yang pertama adalah secara makroskopis dan yang kedua secara mikroskopis. Pada secara makroskopis yaitu diukur volume, warna, konsistensi, dan juga pH. Kemudian secara mikroskopis diukur juga menjadi macam. Yang pertama adalah motilitas, yang kedua uji konsentrasi, yang ketiga uji mortalitas, dan yang keempat abnormalitas. Rumus untuk menghitung mortalitas yaitu adalah jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Kalau uji abnormalitas yaitu jumlah sperma abnormal dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Yang pertama yaitu materi dan metode. Materi yang digunakan dalam praktikum yaitu meliputi alat dan bahan. Media yang digunakan dalam penjelasan materi seleksi ternak adalah berupa video dan gambar. Alat yang digunakan dalam praktikum seleksi ternak adalah from seleksi ternak, ternak jantan dan betina, spon vagina, spekulum. Bahan yang digunakan dalam praktikum sendiri adalah ternak jantan dan betina. Metode yang digunakan dalam praktikum acara seleksi ternak dan sinkronasi birahi yaitu mengamati, mengetahui fungsi, dan membedakan seleksi ternak yang baik. Setelah pengamatan selesai, praktikan menerangkan kembali apa yang telah dikerjakan selama pengamatan. Hasil praktikum dicatat pada lembar kerja praktikum. Bibit unggul adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan budidaya ternak. Untuk memperoleh bibit unggul perlu dilakukan upaya seleksi. Seleksi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh peternak untuk memilih dan menyortir ternaknya sehingga ternak dengan mutu genetis yang bagus yang dipertahankan, sedangkan ternak dengan mutu genetik yang rendah akan dibuang. Seleksi bertujuan untuk mempertahankan mutu genetik yang bagus agar bisa diwariskan pada turunan selanjutnya sehingga ternak yang dihasilkan memiliki sifat yang unggul. Ternak dengan sifat genetis unggul yang bisa diturunkan pada turunnya disebut dengan bibit. Pada proses seleksi bibit ternak sapi perlu diperhatikan sifat kuantitatif maupun kualitatif. Seleksi bibit menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena mempengaruhi produktivitas ternak yang akan dihasilkan. Dalam melakukan seleksi harus ada kriteria yang jelas tentang sifat apa yang akan dipilih, bagaimana cara mengukurnya, dan berapa standar minimal dan sifat yang diukur tersebut untuk dapat memperoleh peningkatan mutu genetik pada generasi berikutnya. Seleksi sapi ini untuk dipelihara atau sebagai calon pengganti bibit memerlukan keterampilan khusus terutama dalam hal melatih pandangan serta penilaian akurat. Keberhasilan pemilihan ternak sapi yang akan dipelihara akan sangat menentukan keberhasilan usia ternak. Walaupun semua bangsa dan tipe sapi bisa dijadikan bibit pengganti, namun agar diperoleh sapi hasilnya baik diperlukan bangsa dan tipe sapi tertentu yang laju pertumbuhannya cukup dan mutu genetiknya pun bagus serta mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Sinkronisasi birahi sendiri adalah pengendalian siklus birahi sehingga periode birahi pada banyak hewan betina menjadi serentak. Hal ini sesuai dengan pendapat Pangestu-Ningrum tahun 2020 yang menyatakan sinkronisasi birahi berfungsi dalam pengendalian siklus birahi sehingga periode birahi dapat diatur. Keuntungan dalam sinkronisasi yaitu efektif pada darah dan induk, biaya tidak tinggi dan sedikit melakukan handling. Kekurangannya yaitu 10-25% betina tidak terdeteksi estrus selama sampai 10 hari, diperlukan waktu yang banyak, serta persiapan pada sinkronisasi birahi bisa mempercepat dan memperlambat proses birahi. Mempercepat yaitu dengan cara menghilangkan korpus luteum dengan tujuan mempercepat dihasilkan hormon FSH. Memperlambat yaitu menghilangkan hormon progesteron dalam tubuh sapi supaya dihasilkan FSH dan RH dari adenohipofisa sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur dapat terjadi. Bahan yang sering digunakan yaitu prostaglandin F2A atau yang disebut PGF2A. Saya akan menjelaskan tentang acara 4 yaitu penampungan semen. Rangkaian proses penampungan semen meliputi seleksi ternak, persiapan alat dan bahan, penampungan semen, uji kualitas, pengenceran, dan pelaksanaan IB. Selanjutnya, membuat vagina buatan yang suasananya disesuaikan dengan vagina yang sesungguhnya. Kemudian melakukan penampungan semen dengan vagina buatan tersebut. Semen yang sudah ditampung selanjutnya akan diuji kualitasnya menggunakan uji makroskopis. Selanjutnya adalah pembuatan stock solution atau larutan pengencer yang akan ditambahkan pada semen.
Nah, fungsi dari stock solution untuk semen pada proses pengenceran yaitu sebagai nutrisi bagi sperma untuk menambah volume sperma dan sebagai buffer. Stock solution sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan, di mana contoh dari stock solution alami yaitu air kelapa dan telur. Bahan yang digunakan untuk membuat stock solution kali ini meliputi 100 ml Aquades, 1,7 gram asam sitrat, 1,3 fruktosa, dan juga 3,03 gram tris. Selanjutnya, membuat semen beku. Nah, proses dari pembuatan semen beku ada 3, yaitu quality control 1, quality control 2, dan quality control 3. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan semen beku meliputi komputer analisis sperma, fotometer, water bath, kemudian ada inkubator, serta tempat sterilisasi. Pada quality control 1, minimal motilitas sperma yaitu 70% agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu quality control 2. Di quality control 2, minimal motilitas sperma yaitu 55% dan selanjutnya akan masuk ke quality control 3. Kemudian yang terakhir adalah quality control 3 di mana tingkat motilitas semen yaitu 40%. Nah, semen yang telah memenuhi standar pada quality control 3 kemudian akan disimpan kembali ke dalam kontainer dan siap didistribusikan. Itu tadi merupakan penjelasan tentang materi acara 4 yaitu penampungan semen. Nah, materi acara 4 ini bertujuan agar kita tahu bagaimana cara menampung semen dengan baik dan juga kita tahu bagaimana cara membuat vagina buatan yang suasananya disesuaikan dengan vagina sesungguhnya. Saya akan menjelaskan mengenai materi acara 5 yaitu mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Tujuan mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui apa itu inseminasi buatan, langkah-langkahnya, dan bagaimana cara mendeteksi kebuntingan pada ternak. Inseminasi buatan adalah perkawinan di mana semen pejantan disadap untuk disimpan dalam kondisi tertentu di luar tubuh hewan. Lalu dengan menggunakan suatu alat semen dimasukkan ke dalam saluran kelamin bayinya supaya terjadi kebuntingan. Inseminasi buatan pada sapi menggunakan metode rektovaginal. Dilakukan dengan cara straw semen beku ditowing selama 30 detik dengan air hangat 37 derajat Celcius. Straw dilap dengan tisu, kemudian straw dimasukkan ke dalam IB gun. Plastik sheet dimasukkan dalam IB gun dan dipastikan di bagian bawah IB gun sudah berbunyi klik. IB gun sudah siap digunakan untuk inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada ayam dilakukan dengan cara mencari posisi kloaka, lalu mendeposisikan semen pada kloaka dengan bantuan spuit. Spuit ini didorong secara perlahan dengan ibu jari yang diusahakan menahan kloaka agar semen tidak keluar kembali. Sedangkan IB pada kambing dilakukan dengan cara mengambil semen 1 mili dengan pipet yang diberi spuit, lalu membersihkan spekulum dengan alkohol dan diberi vigel, lalu dilakukan handling, lalu membersihkan vulva dengan alkohol dan masukkan spekulum dengan tangan kiri, lalu diputar dan kencangkan sampai serviks, lalu mendeposisi semen dan terakhir mengeluarkan spekulum dengan diputar dan dikeluarkan secara perlahan. Kemudian deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah ternak mengalami kebuntingan atau tidak setelah masa kawin atau IB. Merupakan suatu hal yang penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Beberapa cara mendeteksi kebuntingan yaitu diagestek, metode palpasi puting, dan metode palpasi rektal. Deteksi kebuntingan dengan diagestek merupakan salah satu metode pendeteksian dini oleh ternak yang mendeteksi adanya kandungan senyawa estradiol 17 alfa di dalam urin. Keunggulan metode ini dapat mendeteksi keberhasilan kebuntingan sejak dini bahkan dalam usia kebuntingan 2 minggu dan proses pengujiannya tidak terlalu sulit. Metode ini menggunakan alat bahan seperti urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan pendekas, dan tabung ukur. Metode ini telah mencapai keakuratan dalam pendeteksian hingga 87,58% keberhasilan. Metode kedua yaitu palpasi puting, dilakukan dengan cara mengurut atau menarik puting ternak hingga mengeluarkan suatu cairan yang berwarna bening. Jika dipegang bersifat lengket, jika puting ternak mengeluarkan cairan lengket, maka ternak tersebut dikatakan bunting. Metode ini dilakukan 3 bulan setelah dilakukan proses IB. Kemudian metode ketiga yaitu palpasi rektal, merupakan metode diagnosa kebuntingan yang dapat dilakukan dengan
ternak besar seperti kuda, kerbau, dan sapi. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum hingga tercapai perabaan terhadap uterus dan ovarium sehingga dapat diketahui kondisi organ, kelainan, serta siklus reproduksi yang terjadi pada seekor ternak. Palpasi rektal terhadap uterus dan isinya merupakan cara yang paling praktis dan cepat untuk menentukan kepentingan pada sapi dan kerbau di lapangan. Begitulah materi acara 5 dari saya. Sekian, terima kasih.